Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat bertemu di ibadah FA di sore hari ini. Salam sejahtera dan damai dalam Tuhan. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik oleh karena perlindungan Tuhan, dan kita tahu kita ada seperti apa adanya hari ini hanya oleh karena kasih anugerah Tuhan. Sebelum kita lanjutkan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, sore hari ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena sampai saat ini Tuhan ada berserta dengan kami, Allah Immanuel. Bapa, sebentar kami akan berbicara, sharing dari hal firman Tuhan. Mohon Tuhan campur tangan-Mu, Kau berbicara di tengah-tengah kami, dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan, dan urapi kami semua yang mendengarkan. Kiranya firman ini, sharing firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan yang baru, semangat yang baru, berkat baru bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami akan memulai sharing ini. Amin. Saudara yang kekasih, hari ini kita dapat bertemu kembali. Walaupun di tengah situasi seperti ini mungkin kita belum bisa bertemu satu dengan yang lain, tapi semuanya ini kita ada di dalam tuntunan Tuhan. Kali ini kita akan belajar bersama-sama berkaitan dengan satu topik, yaitu janji Tuhan adalah perisai bagi kami. Kalau kita berbicara masalah janji, itu adalah dua hal, adalah hal yang dibuat oleh dua pihak, merupakan keterikatan perjanjian yang dibuat bersama-sama. Ini semua, kesepakatan ini tercapai oleh karena keduanya bersepakat membuat perjanjian itu. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat banyak perjanjian-perjanjian yang dibuat antara satu dengan yang lain, maupun tertulis atau tidak tertulis. Namun perjanjian itu akan dapat lanjut dan tidak batal apabila keduanya menepati apa-apa yang sudah dijanjikan. Demikian juga di dalam perjanjian tertulis, apabila keduanya mematuhi klausul-klausul yang ada di dalam perjanjian itu. Bapak Ibu, kita selalu dalam perjanjian itu akan berusaha menepati janji yang sudah kita tulis, janji yang sudah kita ucapkan. Itulah bentuk integritas kita. Sekarang apa kaitannya janji ini? Kalau kita berbicara hal mengenai janji Tuhan, ini adalah berbicara masalah hubungan manusia dan Tuhan. Bagaimana kita diatur, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan itu diatur dengan baik di dalam Alkitab, dan bagaimana Tuhan berjanji kepada umatnya. Baik, saya akan mengajak kita untuk membaca satu ayat, yaitu dalam Mazmur 18 ayat 31. Di sini dikatakan di Mazmur 18 ayat 31, adapun Allah, jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Bapak Ibu saudara yang kekasih, penulis dari ayat ini adalah Raja Daud. Kalau kita melihat satu perikop di pasal 18 ini, yang mana di atasnya juga judulnya adalah nyanyian syukur Daud. Perikop ini berisi ucapan syukur Daud kepada Tuhan, karena dia sudah dilepaskan dari berbagai pergumulan, termasuk dari cengkeraman
bahkan dari ancaman Raja Saul pada saat itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dalam Alkitab diceritakan bagaimana posisi antara Saul dan Daud. Pada awalnya yang menjadi raja itu adalah Raja Saul. Sementara Daud, dia belum ada apa-apanya. Dia ada anak seorang Isai yang hanya menggembalakan kambing di padang. Nah, di sini kenapa ya Saul yang awalnya diurapi Tuhan sebagai raja, sehingga sampai kemudian Tuhan menarik kembali urapan itu daripada Saul dan memilih Daud dan menyuruh Samuel untuk mengurapi Daud menjadi raja. Bapak Ibu, pertama, pada awalnya Saul ini adalah pilihan Tuhan. Dia diurapi menjadi raja juga melalui nabi yang sama, itu Nabi Samuel. Tetapi oleh karena dia melanggar janji kepada Allah, yaitu dengan menyembah, dengan tidak mentaati, kalau saudara nanti baca di kitab Samuel, sehingga Tuhan membatalkan, Tuhan menarik urapannya dari Raja Saul. Bahkan bukan itu saja, Raja Saul dihinggapi roh iri hati. Pada saat Daud mengalahkan Goliat, sehingga rakyat berseru-seru mengelulkan Daud, dan itu menimbulkan iri hati, marah, menghinggapi Raja Saul sehingga dia dikuasai oleh roh jahat. Itulah maka ditarik. Nah, kembali kita kepada Daud. Siapakah Daud? Daud adalah seorang anak biasa, waktu remaja biasa, yang anak bungsu dari keluarga Isai, yang pekerjaannya hanyalah menggembalakan kambing domba, 2-3 ekor dari kambing domba ayahnya di padang. Tetapi dia dipilih Tuhan. Mengapa? Pada saat itu Tuhan menyuruh Nabi Samuel untuk mendatangi keluarga Isai untuk mengurapi salah satu dari anaknya. Tetapi setelah semuanya Isai memperlihatkan anaknya, tetap Nabi Samuel bukan ini. Tuhan berkata bukan dia. Sehingga Nabi Samuel bertanya kepada Isai, masih adakah anakmu? Oh, ada satu lagi yang bungsu yang ada di padang. Kemudian Daud dipanggil dari padang, baru Tuhan berkata kepada Samuel, ini dia. Sehingga Samuel mengurapi Daud. Bapak Ibu, saudara yang kekasih, Daud tidak masuk hitungan menurut bapaknya Isai dari segi perawakan, kecakapan, karena dia hanyalah seorang yang diperintahkan oleh bapaknya mengembalakan kambing domba. Tetapi ingat, Tuhan tidak melihat rupa. Tuhan tidak melihat apa yang dilihat manusia. Tuhan punya penilaian sendiri atas Daud jauh ke dalam dasar hati. Ini berkaitan dengan kehidupan kita. Mungkin saudara tidak diperhitungkan oleh manusia. Mungkin saudara biasa-biasa saja. Mungkin saat ini saudara malahkan ya seperti maaf cakap tidak masuk hitungan dalam kehidupan kalangan-kalangan tertentu. Tetapi mungkin saudara adalah pilihan Tuhan. Oleh karena itu, jaga hatimu. Tuhan tidak memandang rupa. Tuhan akan melihat hatimu yang melekat kepadanya. Saudara yang kekasih, kalau kita melihat dari cerita ini, Tuhan menarik janjinya kepada Saul
menarik urapannya kepada Saul, oleh karena Saul melanggar perjanjiannya dengan Tuhan. Kita kembali, Daud dipilih Tuhan, dan dia tetap memegang janjinya. Apakah Daud dalam perjalanannya tidak ada masalah? Oh, banyak pergumulan, banyak peperangan, tetapi hatinya melekat kepada Tuhan. Hati Daud melekat kepada Tuhan, sehingga dia menetapkan janjinya kepada Daud. Kalau saudara baca, Tuhan mengurapi Daud menjadi raja Israel yang terdapat dalam 2 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 7. Bapak Ibu, saudara yang kekasih, Tuhanlah yang menetapkan janjinya kepada Daud. Ya. Jadi Bapak Ibu, bukan berarti kalau Tuhan sudah meletakkan janjinya pada kita, kita lepas dari pergumulan. Oh no, tidak. Tetapi dimanapun kita berada, Tuhan ada tetap bersama-sama dengan kita. Sehingga seperti Daud berkata di Mazmur 23, dia katakan, Tuhan adalah gembalaku, tidak takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Bapak Ibu, saudara yang kekasih, bukankah hari-hari ini manusia seperti berjalan dalam lembah kekelaman? Bukankah kita seakan-akan berjalan melawan musuh yang tidak kelihatan? Terima atau tidak terima, pandemi COVID-19 ini merupakan musuh yang luar biasa. Belum pernah ada sebuah penyakit yang mengakibatkan jutaan orang meninggal dunia. Orang sedang berjalan dalam lembah-lembah kematian. Tetapi anak Tuhan, walaupun berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan tetap menyertainya. Tuhan tetap melindunginya. Tuhan adalah perisai dalam hidupnya. Ini adalah kekuatan bagi kita. Bapak Ibu saudara yang kekasih, kehidupan ini akan berjalan terus. Kalau kita mengamati perjalanan dari Raja Daud dalam kehidupannya, kenapa sampai begitu? Sampai saat ini dia adalah menjadi teladan, dia adalah menjadi sosok yang sangat kita kagumi. Karena Daud di dalam hidupnya menyerahkan segenap hidupnya ke dalam tangan Tuhan, dan dia adalah biji mata Tuhan, sehingga perjanjian Allah nyata baginya. Dia seorang raja yang gagah berani, raja yang terkenal, yang luar biasa, yang dulunya tidak ada apa-apanya. Tetapi setelah diangkat Tuhan, tangan Tuhan ada atasnya, dia menjadi orang yang luar biasa. Hari ini, walaupun engkau adalah orang-orang yang biasa-biasa, walaupun kita adalah orang yang seperti tidak ada apa-apanya, tetapi di tangan Tuhan, Anda akan menjadi orang yang luar biasa. Hari ini kita mengalami pergumulan-pergumulan. Oh, Tuhan berkata, aku menyertai engkau di dalam lembah kekelaman sekalipun. Dan kita akan keluar sebagai pemenang, karena tangan Tuhan yang menuntun kita. Bapak Ibu saudara yang kekasih, kalau kita mengamati perjalanan Daud ini, sungguh kontroversial. Tetapi apa saja, dia selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Di doa pagi hari, doa malam hari, di doa pergumulan, di ucapan syukur,
Banyak orang hanya ingat Tuhan pada saat pergumulan. Pada saat dia dilepaskan dari pergumulan, bahkan diberkati oleh Tuhan, dia lupa Tuhan. Dia menganggap semuanya aman-aman saja. Bukankah sebelum ada COVID-19 semuanya aman-aman saja? Tapi sekarang, saat ini, situasinya seperti apa? Kita tidak tahu seperti apa ke depannya. Tapi yang pasti, mau di atas bukit, mau di dalam lembah, kalau bersama-sama dengan Tuhan, hidupmu pasti aman. Karena Tuhan adalah perisai bagimu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau janji Tuhan digenapi atas Daud sebagai umat pilihan Tuhan, apa bedanya dengan kita? Kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita akan baca di 1 Petrus 2 ayat 9. Di 1 Petrus 2 ayat 9. Bapak Ibu, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, ayat ini jelas mengatakan bahwasanya kita adalah bangsa yang terpilih. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita adalah biji mata Tuhan. Pastikan janji Tuhan berlaku atas hidup kita. Janji Tuhan adalah perisai dalam hidup kita. Jangan takut, karena ketakutan itu yang akan menghancurkan kita. Kenapa kita tidak takut? Karena Tuhan di Alkitab, saudara akan lihat begitu banyak ayat mengatakan jangan takut, jangan takut, jangan takut. Diperlukan iman untuk tidak takut. Diperlukan iman untuk percaya kepada Tuhan. Diperlukan iman untuk senantiasa melekat kepada Tuhan. Sehingga katanya katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Sebab Dia hidup, Tuhanku adalah penolong bagi hidupku. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, inilah hari-hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini menjadi kekuatan yang baru, memberikan kekuatan baru, memberikan pemahaman baru, bahwa di saat-saat sesuatu tidak bisa diselesaikan oleh manusia, oleh kita sendiri, itu adalah urusannya Tuhan. Itu adalah urusannya Tuhan. Oleh karena itu, serahkan dirimu, ya, bahwasanya Tuhan itu akan mengerjakan bagiannya dalam kehidupan kita, asal kita tidak melanggar janji kita kepada Tuhan. Apa janji kita? Bahwasanya kita akan tetap setia, kita akan tetap mengandalkan Tuhan, tidak lari daripada Tuhan, tidak menyembah ilah-ilah lain, tidak berharap kepada orang lain. Di Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, hari-hari ini kita diuji. Seperti apa iman kita kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan, seperti apa keteguhan hati kita pada Tuhan, sehingga dikatakan bahwasanya, ya, Mazmur Daud berkata, kalau kita kembali kepada perikop ayat 18, di pasal 18 tadi adalah mengatakan bahwasanya dikatakan
bahwasanya, ya saya lihat dulu ya, di pasal 18 dia berkata, aku mengasihi engkau ya Tuhanku, ya Tuhan kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku, penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Ayat ini kita akan berkata bahwasanya kita juga berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, engkaulah gunung batuku, kubu pertahananku, penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Bapak Ibu, begitulah mari kita berjalan dalam kehidupan ini. Kita tidak tahu seperti apa hari-hari ke depan. Setelah pandemi ini, siapapun tidak akan bisa memprediksi apakah semuanya akan aman, apakah semuanya akan oke saja. Tidak ada yang akan dapat memprediksinya. Apakah akan ada lagi? Selama dunia ini masih ada, problema kehidupan tetap ada. Tetapi pengharapan di dalam Tuhan adalah merupakan kekuatan. Pengharapan dalam Tuhan adalah merupakan janji Tuhan, perisai kehidupan kita. Ada sukacita, damai sejahtera, kemenangan, karena Allah bersama dengan kita. Bapak Ibu, demikianlah, biarlah kiranya kita semua tetap setia dan pegang janji Tuhan. Amin. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat sharing kali ini. Kiranya Tuhan memberikan kami pemahaman yang lebih, sehingga kami Bapa menjadi orang-orang yang diberkati dan senantiasa menang dalam pergumulan hidup kami, karena Tuhan ada bersama dengan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.